Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita masih dalam suasana Lebaran Idul Adha. Ada dua katakanlah poin besar selain menyembelih kurban, juga ada ibadah haji. Kita akan membahas dua-duanya, tapi saya akan awali dulu dengan hajinya. Jamaah sekalian, problem terbesar buat kita sekarang umat Nabi Muhammad dalam melaksanakan ibadah haji itu adalah jumlah yang melebihi kapasitas. Sebenarnya dikatakan melebihi kapasitas itu hanya pada titik tertentu, tidak semuanya. Kalau kota Mekah itu misalnya Pak, ya tidak jadi masalah, penduduknya atau pengunjungnya banyak, itu tidak jadi masalah. Begitu juga misalnya Masjidil Haram gitu ya, itu juga nggak jadi masalah. Dalam arti padat iya, tapi tidak bikin problem begitu sebenarnya. Apalagi Madinah dan sebagainya. Tapi yang jadi titik krusial itu adalah Arafah, Muzdalifah, Mina. Khususnya Mina, khususnya. Kenapa saya katakan khususnya Mina? Karena di Mina itulah jamaah haji semuanya kumpul nginep di tenda dalam waktu 3 hari. Itu yang jadi masalah. Adapun Arafah tenda juga sih ya, tapi kan dia tidak menginap sebenarnya. Tidak menginap dalam arti ya kita berangkat ke Arafah itu pagi, sore pulang, udah gitu aja. Jadi ya katakanlah sepadat-padatnya kita ada di Arafah, Arafah itu lebih singkat waktunya. Bahkan kalau mau disebutkan berapa lama durasi minimal orang haji di Arafah, yang mana itu memang puncaknya haji, itu cuma sebatas orang sujud, itu kan harus ada tumakninah gitu ya. Soal sujud, tumakninahnya sujud itu ya udah, asal ada sebentar di situ ya sudah. Bahkan kalau kita misalnya jalan kaki atau naik mobil, asalkan udah masuk Arafah, muter balik gitu, itu udah berapa menit gitu, ya kan sudah ada di Arafah begitu. Jadi wukuf itu sebenarnya ibadah yang simpel dan mudah. Pertama karena durasinya bisa cuman ya dalam waktu 5 menit, 10 menit udah wukuf namanya gitu. Kemudian yang kedua, memang waktunya kalau kita mau afdol seafdol-afdolnya pun juga nggak pakai nginep, cuman dari pagi sampai sore maghrib, udah batasnya itu doang. Sama yang satu lagi penting adalah bahwa Arafah itu sangat luas, ya, gurun pasir yang cukup luas, sehingga tenda-tenda itu bisa dibangun dengan berjarak yang cukup lumayan, sehingga ya katakanlah mau ada WC-nya, mau ada tempat kongko-kongkonya dan sebagainya, itu gampang. Sama satu lagi, Arafah hari ini sudah banyak tumbuhan yang besar, pohon-pohon yang rindang dan sebagainya. Intinya sebenarnya haji itu kan di Arafah ya, sebenarnya itu simple. Nah yang jadi tidak simpelnya adalah sebenarnya yang bukan rukun. Karena haji itu rukunnya cuma 5 aja Pak. Pertama ya, kita melewati mikot ya. Itu kan kita harus mulai sudah berihram, sudah niat haji gitu kan. Niat apa, rukun yang pertama tuh niat dengan berihram. Yang kedua tadi wukuf di Arafah tanggal 9. Nah 3, 4, 5 tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Itu aja sebenarnya yang merupakan rukun haji. Nah cuma memang ada tambahannya, bukan rukun, yaitu bermalam selama 3 dan 4 malam. Malam yang pertama itu bermalam yang di Muzdalifah antara Arafah dengan Mina. Tadi berangkat dari Arafah katakanlah habis maghrib, ngineplah itu kita di Muzdalifah namanya. Nah, satu langkah lagi sampai di Mina.
Nah di Mina itu nginepnya ya kita hitung aja, pokoknya sampai Mina itu hari raya Idul Adha. Di tanah air orang sholat id, orang nyembelih. Nah itu hari pertama di Mina nginep berarti malam 11 ya, untuk besoknya itu jadi hari tanggal 11, nginep lagi besok tanggal 12, nginep lagi besok tanggal 13. Kalau hitungannya sekarang nih Pak, karena mereka tanggal 10-nya atau Idul Adha-nya itu bukan Senin tapi hari Ahad, berarti hitungannya kalau di sana itu nginepnya adalah ya mulai dari hari Sabtu itu sudah ke Arafah gitu ya, hari Minggu itu sudah di Mina tanggal 10, tanggal 11-nya berarti Senin, tanggal 12-nya Selasa, tanggal 13-nya berarti Rabu. Ini kan hari Rabu ya. Nah ini hari terakhir mereka ada di Mina. Ya hari ini Mina mulai berangsur-angsur ditinggalkan orang. Intinya cuma Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari lah gitu. Dan untuk yang hari terakhir hari Rabu ini sebenarnya kalaupun mereka meninggalkan Mina di hari Selasa juga udah boleh. Istilahnya itu nafar awal. Kalau hari Rabu ini berarti nafar sani gitu ya. Nah cuman problem terbesarnya justru memang di Mina itu Pak ya, dengan beberapa catatan. Ini kalau Bapak nonton siaran-siaran langsung ya. Jadi begini Pak, jumlah jamaah haji dengan kapasitas Mina itu sudah sangat tidak memungkinkan ya untuk menginap di tenda selama 3 hari itu. Kenapa? Karena Mina itu luasnya sangat terbatas. Satu. Yang kedua, kalaupun mau diluas-luasin malah jadi perkara. Apa perkaranya? Ya jarak menuju ke titik pusatnya yaitu melontar itu jadi jauh Pak. Jadi jauh. Jadi kalau ditanya di Mina di maktab berapa gitu kan, maktab sekian-sekian gitu, itu kalau dibilang 2 kilo, 3 kilo Pak, nah itu masih dekat. Bisa sampai 5 kilo, 7 kilo, bahkan bisa sampai 15 kilo. Masalahnya Pak, tidak ada kendaraan. Tidak boleh ada kendaraan, karena kalau pakai kendaraan lebih parah lagi kan, jalan. Kebayang Pak, kita punya orang tua, ya kan, mbah kita, mbah kakung, mbah putri gitu kan, usia 70, 80, jalan kaki Pak, 8 kilo perginya, 8 kilo pulangnya, di tengah desakan orang, di tengah suhu yang kacau balau kayak gitu. Nah itu Pak, yang bikin banyak orang pada lepok-lepok itu ya di sini. Jadi ya serba salah Pak, Mina itu tempatnya kecil, kalau dibikin dilebarin, jaraknya jadi jauh. Itu kan yang serba salahnya. Nah, apalagi kemudian harus 3 hari menginap di situ. Itu kemarin ada pejabat kita, siapa sih Pak yang PKB itu siapa sih, Muhaimin ya. Itu kan ketua ketua yang bagian lihat-lihatin gitulah, periksa-periksa itu. Masa satu orang jatahnya cuma nggak ada 1 meter persegi, nggak ada 0,8 meter persegi. Itu tidurnya menurut gitu. Bahkan mereka nggak tidurnya gantian, ya 2 jam gantian, gue yang tidur, gue yang berdiri gitu Pak. Ya kalau kita sih Pak masih muda-muda gini oke lah ya kan. Tapi kalau sepuh-sepuh kayak gitu kan mau diapain orang kayak gitu ya kan. Belum ngomongin antri kamar mandi 2 jam. Mending 2 jam itu ada airnya, nggak ada airnya gitu. Mending 2 jam tuh WC-nya nggak mampet, udah nggak bisa dilewatin lagi sama kotoran itu. Jadi orang di situ ya kotornya tumpuk-tumpuk juga ujung-ujungnya. Nah akhirnya kalau udah nggak kuat begitu mereka, mohon maaf ya, barangan aja buang kotorannya gitu kan. Jadi memang tidak layak untuk dijadikan sebagai katakanlah tempat ritual ibadah kalau jumlahnya tidak bisa dipertahankan. Nah oleh karena itu membatasi jumlah jamaah itu menjadi mutlak lah. Kalau nggak dibatasi lebih parah lagi, gitu kan? Nah sebenarnya ide untuk membatasi yang disebut dengan kuota itu ya, itu bukan wewenang kerajaan Saudi Arabia, itu kan concern kita umat Islam sedunia. Jadi yang punya katakanlah kesepakatan itu seluruh negara Islam yang tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam,
Sejak tahun 80 mereka sudah kumpul itu, dan sudah sepakat angkanya adalah 1 orang saja yang boleh haji dari 1.000 penduduk muslim. Nah, kita ini kan di Indonesia jumlah muslimnya kan 200 juta lebih gitu kan. Ya kita dapat jatah 200.000, sekarang malah 241.000. Jadi nanti kalau umat Islam sedunia jumlahnya katakanlah 2 miliar, jadi 1/1000-nya itu berapa? 200.000 kan? 200.000 lah gitu ya, 200.000, 2 juta ya kan? Karena kita 2.000 juta gitu, maka 1/1000-nya lah 2 juta. Yang 200.000 itu jamaah haji Indonesia, 1/10-nya dari seluruh jamaah itu orang Indonesia, paling banyak. Tapi begitu Pak, Mina itu bukan hotel, bukan losmen, bukan penginapan, dia padang pasir, dikasih tenda-tenda darurat, dikasih kamar mandi darurat. Kapasitas yang maksimal, yang paling ideal itu ya 2 juta udah nggak bisa ditambah, udah nggak bisa ditawar. Cuman masalahnya kalau ada yang nyelonong gitu Pak, yang haji-haji yang disebut tanpa kuota itu ya. Nah, itu yang jadi masalah Pak. Tahun kemarin, karena kita habis pandemi, jadi permintaan begitu banyak, yang diizinkan resmi itu 2 juta. Tapi yang masuk 4,5 juta. Kamu bisa bayangkan kan? Resmi saja, itu udah nggak kuat Pak. Apalagi yang non-resminya pada masuk. Ya, ibaratnya Bapak berbeda. Kita nyewa mobil nih, katakanlah naik taksi gitu kan. Taksi kan ukurannya paling penumpangnya berapa? 4 orang lah ya, 4 orang, padat-padatnya 5 orang. Kalau diisi 12 orang Pak, ngamuk itu yang punya motor taksi, ya kan? Kenapa? Ya mobilnya over capacity gitu. Dan kalau kecelakaan di jalan dan sebagainya ya memang ya kita bilang ya pantas orangnya bukan gitu kan. Nah jadi problem terbesarnya itu Pak. Dan itu nggak bisa dijawab secara teknik, itu nggak bisa. Kecuali menjawabnya hanya secara fikih. Nah, secara fikih cuma ini yang jadi perdebatan. Kenapa? Begini Pak, tadi saya katakan di awal, haji itu rukunnya cuma 5 dan bermalam di Mina, yang 3 malam di tenda umpal yang jalannya sampai 7-8 kilo itu, ternyata itu bukan rukun dalam haji, bukan. Sebagian ulama, jumhur mayoritas mengatakan itu hukumnya di bawahnya rukun, itu wajib. Sebagian lagi mengatakan di bawahnya lagi itu sunnah. Kalau wajib, memang wajib Pak, kalau nggak dikerjain dosa, gitu kan. Tapi secara umum sah itu hajinya, cuman kurang. Nah biar dia nggak dosa, kena denda. Dendanya apa? Dendanya bayar seekor kambing, bayar denda. Anda tidak menginap di Mina, boleh. Dasarnya adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah, nama bapaknya dia, namanya Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Itu jatuhnya kalau Pak Nabi pamannya, encingnya Nabi gitu ya Pak ya. Tapi karena paman ini usianya muda, jadi kalau Pak Nabi itu sepantaran. Nah, mentang dia ini masih pamannya Pak Nabi gitu kan. Ini Abbas ini termasuk yang paman yang rada gimana ya? Karena gini, waktu dakwah Nabi pertama, dia termasuk yang gak mau masuk Islam itu, sama Abu Thalib, sama itu Pak. Dia kan Abbas ya kan, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib gitu kan. Nah, abangnya lagi itu Abu Thalib, itu juga gak mau masuk Islam gitu. Cuman kalau yang paman yang satu lagi itu Hamzah itu masuk Islam. Al-Abbas ini Pak, di awal dakwah Nabi dia gak mau masuk Islam, tapi kalau sama Nabi gak mau musuhan. Soalnya dia teman main Pak dari kecil sama Nabi, gitu kan. Begitu Nabi Muhammad udah hijrah ke Madinah, udah peristiwa Fathu Mekah, udah menang, Islam tinggal usia Nabi tinggal 2 tahun lagi itu meninggal, dia masuk Islam Abbas ini. Dan terjadilah peristiwa haji itu kan. Itu haji ya Pak. Nabi itu 2 bulan kemudian meninggal. Itu makanya disebut haji wada, haji perpisahan, karena itu kan Zulhijjah ya Pak. Ini kan sekarang ini tanggal berapa nih? Tanggal 13 ya. Nah, ketemunya hari ini tapi 2 bulan lagi kan, ini kan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi wafat 2 bulan dari sekarang gitu. Nah, Al-Abbas ini karena sama Nabi dekat banget dan dia baru masuk Islam, dia bisa ngomong begini, Muhammad, emang mesti ya
nginep di Mina itu. Dia bisa berani ngomong gitu Pak. Kalau sama yang lain mana berani itu, ngaco aja, ikutin aja gitu, gak usah pakai lawan-lawan. Tapi ini Abbas gitu, teman main sama Nabi itu, dia biasa bercanda. Dan asiknya Pak, kata Nabi, emang kenapa Bas? Ya bukan, bisnis di kota Mekah ini kalau saya tinggal pakai nginep-nginep di Mina, berantakan urusan gitu. Karena Abbas nih, istilahnya dia punya hotel Pak. Nah, dia punya restoran, dia punya banyak bisnisnya di Mekah itu kan orang haji gitu kan ya. Maka dia harus urus itu semua, belum airnya, belum makanannya, belum miara kuda, apa ontak dan sebagainya tuh. Aman dia makelarnya gitu loh. Pakai nginep nanti 3 hari di Mina, dia langsung protes. Muhammad, cuma nggak ada orang gitu Pak ya. Mesti. Enggak sih, kenapa? Ya bukan, bisnis berantakan ini. Udah gak apa-apa deh, pulang aja Mekah. Boleh nih, boleh kan haji cuma di Arafah doang. Oh gitu, dia udah pulang apa sih? Nggak nginep di Mina 3 malam, gitu kan? Ya kalau emang nggak boleh kata Nabi, nggak bisa, ini sih 3 malam. Ngapain pulang-pulang urusan begituan aja diurusin, kan gitu kan? Ternyata enggak, sama Nabi bilang ya udah pulang ifal, wala haraj, gitu. Oh ya udah, pulang Abbas. Nah itu dasar bahwa nginep di Mina itu memang bukan rukun. Abbas boleh. Hanya saja kan kebanyakan sahabat pada nginep, sehingga para ulama menyimpulkan ya kalau memang ada kepentingan mah nggak apa-apa gitu kan. Cuman kalau bisa diusahain lah nginep. Nah sepanjang zaman itu Pak pada nginep tuh Pak 3 malam di tenda. Aman sih, orang jumlah jamaah hajinya masih terkendali ya. Tapi sekarang Pak ini abad ke-12 sih. Jadi ya orang mau nginep 4,5 juta kagak bisa di situ. Yang ada pelan yang banyak pada, mohon maaf ya, yang ya meninggal, sakit parah, ya di sini. Ini bentar lagi Pak, angka laporan orang meninggal tuh langsung itu naik ke atas. Nah, emang medannya nggak cocok gitu kan. Nah, oleh karena itu beberapa jamaah haji ya sudah sejak beberapa tahun yang lalu itu sudah mencoba melakukan seperti yang dilakukan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dengan izin Nabi, boleh nggak usah nginep di Mina. Gitu. Jadi begitu dari Arafah, ngelewatin Musdalifah, langsung ke Mina sih, melontar juga, tapi langsung lempeng gitu Pak. Pulang ke hotel Mekah, nggak nginep di Mina. Gitu. Saya Pak, tahun 1991, saya haji itu kayak gitu Pak. Enggak nginep tenda. Jadi kalau orang pada haji bilang di Mina begini, saya diam aja Pak, gua kagak ke Mina. Enggak ngerasain tinggal di tenda-tenda. Emang pada saat itu Pak, kita jadi kayak orang bersalah banget gitu. Kenapa lu gak ke Mina? Kenapa nggak Mina? Gitu kan. Tapi karena saya kuliah Fakultas Syariah, saya tahu bahwa itu nggak apa, itu boleh. Memang kita bayar aja. Walaupun secara teknis saya tetap balik lagi Pak ke Mina itu, karena kan saya mau melontar gitu kan. Nah, lalu saya melontar tengah malam. Kan yang diperintahkan mabit itu kan nginep gitu kan. Nginep itu definitifnya adalah ada di situ sampai tengah malam. Jadi begitu udah lewat tengah malam nggak boleh keluar lagi. Jadi saya bolak balik. Tapi basically kita nggak nginep di tenda ya, gitu. Dan itu Pak nyaman banget. Kenapa? Jadi gini ya. Ini cerita saya sendiri Pak. Tanggal 9 Zulhijjah, ya kan? Saya pagi-pagi baru berangkat dari hotel naik bis menuju ke Arafah. Sampai sana taruhlah 1 jam 2 jam gitu kan, dari hotel depan Masjidil Haram nih sampai sana, kemudian sholat zuhur. Begitu udah selesai kan kita wukuf sampai maghrib lah ya. Nah, orang-orang berangkat menuju ke Musdalifah, menuju ke Mina itu, saya ini termasuk kelompok jamaah yang dizolimi oleh orang lain karena bis kami itu dibajak sama begitu banyak orang. Jadi membajak bis itu kejadian di zaman itu. Cuman kebetulan pemimpin yang punya travel kami, dia bilang tenang. Dia bawa satu tas gede, dikasih lihat kita isinya. Lihat isinya apa? Kunci kontak bis. Jadi bis yang dilepas sama dia separuh, yang satu diumpetin kemudian. Lu
pada rebutan tuh isinya gitu. Ya ini gue umpetin gitu, tenang. Kalau itu udah pada jalan yang pada itu, ini saya baru keluarin. Jadi ntar kita agak malaman dikit ya berangkatnya, sabar aja. Gitu. Bener Pak, hampir jam 10 malam baru kita bergerak. Wah, Arafah udah sepi Pak, udah sepi. Itu baru berangkat terakhir. Tapi karena kita baru berangkat terakhir, tekniknya adalah di Musdalifah kita nggak usah ingat. Dalam arti nggak usah nungguin sampai subuh. Asal yang penting udah lewat jam 12, kita langsung bablas aja. Sementara orang-orang berpikirnya kalau di Musdalifah kudu nginep sesuai dengan contoh sunnah dari Rasulullah, akan gitu Pak. Nah kalau kita secara hukum fikihnya adalah asalkan sudah muntasoful lail, sudah lewat jam 12 malam, kita bisa langsung bablas. Jadi kita orang yang datang terakhir ke Musdalifah dan kita juga orang yang pertama kali meninggalkan Musdalifah. Turun sebentar cuma nyari batu doang Pak, setengah jam paling gitu kan, tak. Jam 12 langsung berangkat, langsung Pak berangkat. Masuk ke Mina, belum ada orang Pak di Mina. Nggak ada orang. Jadi saya melontar jumroh itu Pak, jam setengah 2 malam. Setengah 2 malam, lontar jumroh. Kan cuma satu jumrohnya, jumroh Aqobah. Lontar 7 kali, bahkan saya bisa melontar karena bisnya berhenti di sampingnya tempat jumroh. Jadi tahun 91 Pak masih boleh bis sampai di situ. Ya kan? Dari atas bis aja, tung, udah. Selesai udah, kemana kita? Kalau orang-orang kan pulang ke tenda, kita enggak. Kita pulang ke hotel Mekah. Pulang ke Mekah Pak, gitu. Ini depan hotel, hotelnya depan masjid, gitu kan. Ya udah, kalau gitu kita langsung masuk masjid aja. Ngapain? Tawaf ifadah malam itu juga, gitu Pak. Jadi saya lagi tawaf tuh dapat putaran yang kelima azan subuh. Ya udah kita sholat subuh dulu kan, terusin lagi 2 kali putaran, gitu. Mana kita? Sa'i. Nah, kita sa'i. Baru dapat 5 putaran sa'i itu, tiba-tiba ada suara di Masjidil Haram, as-sholatu jami'ah. Sholat Idul Adha. Dan kita berhenti dulu itu sholat Idul Adha. Selesai sholat, orang khutbah kita mulai menggigit sa'inya kan. Jadi kira-kira jam setengah 7 kan, saya sudah tawaf ifadah, saya sudah sa'i, saya sudah tahallul, haji saya sudah selesai. Pulang masuk hotel di seberang jalan itu, di seberang masjid, tidur bangun asar, gitu kan. Sementara jutaan jamaah haji berjibaku di Mina itu Pak. Kayak gitu Pak. Jadi kalau waktu itu sih kita dicela-cela sama semua orang. Haji yang ada gitu, haji yang ada gitu, dicela-cela Pak. Wah sesuai Rasulullah, gitu kan. Tapi hari ini Pak, pemerintah Saudi Arabia sudah mewajibkan 1/3 dari jumlah jamaah haji yang kita di Mina itu harus kayak kita tadi itu. Istilahnya tanazul. Kalau yang di Musdalifah begitu jam 12 langsung berangkat, istilahnya burur, nggak usah pakai nginep, lewat aja, udah sah. Di Mina nggak usah nginep di Mina, tanazul, pindah langsung ke hotel masing-masing. Jadi 55.000 jamaah gitu. 550 jamaah itu nggak terminal, gitu kan. Wah itu kalau buat orang-orang tua, orang-orang yang udah sepuh, bahkan kita yang muda-muda, itu nikmat banget ya gitu. Apalagi kalau semua bisa disadarkan, haji itu nggak harus cari yang susah, cari yang mudah aja. Selama masih diizinkan secara syariah, kita diberi kemudahan, wah ambil yang mudah, kenapa cari yang susah? Nih Pak, prinsipnya begini, kan haji itu ada 3, haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Ini yang paling mudah, ini yang tamattu nih Pak, yang paling mudah, tapi bayar, tapi syar'i. Bahkan syar'inya karena Nabi pun ambilnya tamattu. Apa itu tamattu? Gini Pak, orang kalau yang namanya haji masuk ke tanah haram ngelewatin yang namanya miqat. Begitu dia lewat miqat, dia langsung harus berihram, pakai baju ihram. Yang laki-laki nggak boleh A, B, C, D, banyak nggak bolehnya kan. Sampai kapan? Ya sampai tanggal 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Kalau udah tahallul baru dia boleh buka, gitu kan, pakai ihramnya. Nah kalau dia masuknya, nggak usah lama-lama lah, seminggu aja sebelum puncak haji, berarti dia tuh harus berihram selama berminggu-minggu gitu kan. Parah itu kan. Nah, biar tidak terjadi pelanggaran lagi dari awal,
kita dalam tanda petik Pak, bikin skenario. Waktu lewat itu kita bilang sama Allah, ya Allah, judul besarnya sih haji, tapi waktu saya lewat ini ya Allah, saya nggak ada haji, saya umrah. Jadi niatnya itu bukan haji Pak, niatnya umrah, walaupun judul besarnya mau haji. Tembus umrah Pak, melewati miqat ini kan dengan labbaik Allahumma umratan, bukan hajan, umratan, umrah. Nah, begitu sampai Masjidil Haram kan tawaf 7 kali, sa'i, selesai tahallul, buka baju ihram, pakai baju biasa. Semua larangan sudah gak berlaku, kita tinggal di Mekah, santai, foya-foya, menikmati. Itu namanya haji tamattu. Bayar tapi, bayar seekor kambing. Nah, seluruh jemaah haji dunia sekarang ini termasuk Indonesia, seluruhnya pada tamattu Pak. Ngapain lu haji ifrat? Haji ifrat Pak, waktu melewatin miqat itu Pak, labbaik Allahumma hajjan. Oh, hajjan. Nggak bisa Pak, dia langsung buka-buka baju itu, tungguin sampai tanggal 9, tungguin sampai tanggal 13, baru kalau udah tahallul baru buka situ semua. Nah sepanjang itu, ya nggak bisa ngapa-ngapain Pak, gatel, ya ditahanin gitu kan. Karena apa? Nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku, nggak boleh copot bulu, nggak boleh, banyak nggak bolehnya gitu kan. Dan bisa jadi kita melanggar. Kalau melanggar kena dam, melanggar itu kena dam, banyakan damnya Pak. Gitu. Nah mendingan ambil aja tamattu. Dari awal emang insya Allah kita akan melanggar, gitu aja kan. Bayar selesai, udah gitu. Itu namanya haji tamattu. Boleh. Kenapa boleh? Karena Nabi Muhammad hajinya tamattu. Nah gitu Pak. Nabi Muhammad hajinya tamattu. Kenapa jadi ente belagu pengen lebih dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad aja hajinya tamattu. Ya itu Pak. Sama ini yang jadi prinsip, yang jadi susah itu kan gini Pak. Orang terlalu soleh gitu loh masalahnya. Terlalu soleh itu maksudnya pengen dapat pahala yang segede-gedenya, tapi nyusahin dirinya sendiri dan nyusahin orang lain. Contoh nih Pak ya, tawaf itu Pak, memang kalau Nabi sih ya, beliau kan enggak jalan kaki Pak tawafnya itu. Beliau tuh naik onta, gitu. Naik onta ngeliling Ka'bah itu naik onta, dituntun ontanya, gitu kan. Pak saya tanya, afdolan mana? Tawaf jalan kaki apa naik onta? Lebih afdol mana? Kalau orang kita kan bilang, afdolnya jalan kaki. Lebih afdol Rasulullah, kan Rasulullah yang melakukan kita. Beliau naik onta. Enakan mana tawaf jalan kaki sama naik onta? Ya naik onta lah. Kalau naik onta tinggal nangkring doang. Yang capek kan ontaknya. Kita ini mah duduk aja santai, lewat aja rasulan. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu kan naik onta. Sekarang Pak ontaknya disediain Pak di sana. Cuma nggak ada makan rumput, makan setrum. Ya, apa itu? Skuter listrik. Ya, skuter Pak. Membayar memang. Iya bayar lah, masuk gratis, ya kan? 57 ribu. Muter. Jauh kan lintasannya itu, tapi karena itu skuter listrik, mau jauh mau dekat santai aja, udah nangkring doang, ya kan, membaca, udah. Tapi jamaah haji kita Pak anti dengan skuter listrik, nggak afdol, nah gitu Pak, rata-rata bilangnya nggak afdol. Saya bilang, lu tahu dari mana nggak afdol? Tahu nggak Nabi itu waktu tawaf naik onta? Nah, berani bilang Nabi tawafnya kagak afdol? Itu Nabi naik onta loh. Ya kalau mau yang aku naik kontak beneran, ya kagak bisa mau nggak beneran mau dimasukin ke Masjidil Haram, ya nggak bisa. Naik skuter terus lebih afdol daripada itu. Saya bilang pahalanya ada dua afdol. Yang pertama, contoh Rasulullah naik kontak. Ya kontaknya kontak listrik. Ya, mereknya made in China, memang tidak listriknya beda, skuter listrik dari China. Yang kedua kan bayar. Tahu nggak bayar itu duitnya masuk ke mana? Masuk Masjidil Haram lah. Pernah nggak kita itu masuk Masjidil Haram masukin kotak amal? Di Masjidil Haram nggak ada kotak amal. Berarti kita nggak pernah nyumbang ke masjid. Itu masjid di kampung-kampung itu masukin duit walaupun cuma 2.000, 3.000 gitu kan ya. Iya, masuk Masjidil Haram emang kita bayar infak gitu kan nggak pernah. Emang ada kalau mau sholat Jumat gitu sudah bilang pemasukan kotak amal hari ini siang gitu kan, silakan gitu, enggak ya kan. Nah, jadi yang membiayai Masjidil Haram itu siapa coba? Raja kan? Raja. Kita mau nyumbang apa? Enggak ada yang bisa kita sumbang.
ya udah lu naik aja tuh skuter listrik, itu nyumbang jatuhnya itu kepada Masjidil Haram, ya kan? Dua pahalanya. Itu saya ngomong begitu Pak, dicuekin sama jamaah, nggak bisa. Pokoknya kita mesti dijubel-jubel di situ. Nah, gitu Pak. Jadi paradigma itu yang susah untuk diluruskan. Jangankan sama jamaah Pak, bapak mertua saya sendiri aja, itu nggak bisa saya yakinkan Pak. Daripada capek begini, yuk kita naik ke atas, saya bayarin itu skuter listriknya. Mbak, afdol. Orang tawaf kok mau senang-senang, yang susah gitu kan. Ya udah Pak, kalau gitu saya naik ke atas ya. Nanti kita ketemuan di hotel. Ya, saya udah sampai di hotel Pak, udah makan, udah mandi, wow, udah senang-senang gitu kan. Bapak mertua udah hancur-hancuran gitu kan. Begitu ketemu saya langsung bilang, emang berapa duit kalau naik skuter? Ya, emang berapa duit? Tadi dikasih tahu gak mau. Dia hancur-hancuran lah kok, orang segitu banyaknya ya kan, begitu kan. Ya kan nggak apa, kita itu kemudian apa istilahnya, cari yang mudah, syar'i juga, gitu ya, dan memberikan ketenangan pada kita, gitu. Tapi memang begitulah karakteristiknya Pak. Saya tahun 91 pergi haji itu Pak, itu bisa begitu karena saya nggak ikut ONH biasa, saya ikut ONH plus. Bapak bayangkan, tahun 91 ONH plus itu cuma baru ada 1-2 aja. Waktu itu belum ada kayak maktur apa gitu, belum ada. Itu namanya 3 utama, ya kan? 3 utama. Dicelak-celak Pak kita semua itu, haji senang-senang, pakai AC, gitu Pak. Pakai AC itu dicelak Pak, dijelek-jelekin. Pokok hotel yang mewah, haji kan mewah-mewah gitu. Haji itu harus bangsa, haji itu harus melarat gitu Pak. Ya nggak percaya, coba balik lagi tahun ke 91 Pak. Makanya ketika orang-orang pada haji susah-susah gitu, saya mah gimana ya mau ngomong, saya nggak haji kayak gitu juga nggak enak karena kesannya kayak, sombong banget tuh orang haji harus susah-susah. Tapi sekarang emang ada jemaah haji nggak pakai AC? AC semua Pak, ya kan? Di zaman segitu kalau AC hampir dikit lagi haram pakai AC itu Pak. Padahal sih cuma nggak kuat bayar aja sebenarnya kan, nggak kuat lebih kayak haram. Jadi dikesankan kalau kita cari kemudahan itu dianggap ya istilahnya nggak sesuai dengan tujuan haji. Dan masih banyak juga orang sekarang tuh kayak gini juga. Haji harus jalan kaki, bayangin Pak. Dari Arafah ke Musdalifah jalan kaki, ke Mina jalan kaki. Nanti kalau tenda-tenda itu jalan kaki, sampai ke Mekawi jalan kaki. Katanya sesuai sunnah Rasul. Saya bilang, seingat saya, Rasulullah itu pergi haji nggak jalan kaki, naik onta. Naik onta, naik onta, dia nggak jalan kaki. So, apa onta hari ini? Yaitu bis yang kita naik itu onta, ya kan? Di dalam bis ada AC-nya, ada makanannya, ada toiletnya. Itu Pak dimaki-maki gitu, bilang Pak sesuai sunnah, haji senang-senang, haji itu harus melarat, gitu kan. Tapi itu dulu ya tahun 90-an. Kalau sekarang mah semua orang haji ya udah semua serba enak lah begitu. Nah jadi yang jadi masalah di antara kita sekarang ini adalah sebenarnya kalau secara hukum fikih ya haji itu nggak harus melarat Pak. Kenapa? Ya kan kita nggak harus nginap juga di Mina. Kecuali yang memang seger-seger, yang badannya mantap dan sebagainya, oke lah kalau mau di Mina gitu ya. Atau yang mau jalan kaki juga nggak apa-apa, mungkin dia atlet pemain bola nasional gitu kan, silakan aja dia mau uji ketahanan tubuh. Tapi kalau yang udah kelumar ini, kasihan banget disuruh jalan kaki kayak gitu kan, ambruk dia. Dan itu salah satu penyebabnya kan itu sebenarnya. Jadi memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan nggak penting juga, kayak nyium hajar aswad. Emang ada kewajiban nyium hajar aswad? Nggak ada. Tapi kan begini, Pak, ini di kamar ngobrol, gue kok bisa nyium hajar aswad? Belum ada cemen gitu juga gue bisa. Itu Pak, itu masalah. Iya sama dengan orang belanja. Kan lebih wanti-wanti, di sono jangan belanja mulu, ibadah. Ibadah sih ibadah Pak, awalnya sehari, 2 hari, 3 hari, besoknya kan ada yang bawa pulang tasbih, ya kan? Ada yang bawa pulang sejadah, ada yang bawa pulang, macam-macam, kopernya udah beranak, bercucu, banyak gitu kan? Iya beranak bercucu Pak, isinya udah pada ngumpulin apa segala, pohon mak segala macam. Akhirnya yang tadinya pada takut ibadah,
Ya cuma nganterin doang sih, lama-lama udah juga dah, udah juga akhirnya begitu. Nah artinya apa? Artinya kadang-kadang banyak langkah-langkah yang sebenarnya kurang efisien, ya, tapi terjadi gitu kan. Nyium hajar aswad itu nggak penting Pak, nggak penting kalau kita ngomongnya sekarang. Kecuali saya tahun 91 haji, memang bukan nggak penting sih, sayang kalau nggak nyium, karena gini Pak, saya tuh kloter 4. Kloter 4 kaptennya itu rupanya mantan pilot tempur atau gimana Pak ya. Kloter 4, kloter 1, 2, 3 mungkin dilewatin. Mendarat paling dulu Pak. Yang lain belum terbang tuh belum terbang aja gitu. Ayo putar berangkat gitu kan. Sampai di Mekah kagak ada orang Pak. Kagak ada orang. Orang Indonesia kagak ada, orang Arab kagak ada. Saya masuk Masjidil Haram sesepi ini gitu kan. Ya udah kita tawaf Pak, tawaf. Setiap satu putaran nyium hajar aswad. Setiap satu putaran nyium hajar aswad. Antriannya cuma 3 orang Pak. 3 orang, beneran gitu. Jadi udah kan, sholat 5 waktu setiap hari di Masjidil Haram itu Pak. Setiap hari sebelum sholat, misalnya mau zuhur nih, saya datang nih jam 11 gitu kan, masuk masjid, sepi, langsung aja tawaf. Untuk antrian yang nyium hajar aswad, ya 4 orang, antriannya di situ. Sehari 5 kali Pak saya tawaf, sehari 7 kali gitu namanya tawaf tuh nyium puas Pak. Ada kira-kira 2 minggu, 3 minggu lah. Mungkin udah mulai mendekati musim hajinya, udah nggak bisa. Jangankan tawaf Pak, masuk masjid aja nggak bisa gitu, karena orang udah kumpul semua kan. Nah itu ternyata ada teman saya yang kloter terakhir, begitu dia mau pulang semua, tinggal dia doang. Gantian dia juga bisa. Saya ngalamin 2 kali itu Pak. Tahun 97 saya umrah Ramadan. Sebenarnya itu musibah saya adalah gini Pak. Begitu udah tanggal 29, 30 Ramadan, kan Masjidil Haram udah kosong, orang udah pada pulang semua. Saya nggak bisa pulang Pak. Rupanya tiket saya bermasalah. Tiket saya itu Pak, kagak ada tanggalnya, tanggal kepulangan. Lah, ini gimana kita nggak bisa pulang kan? Yang udah ada tanggalnya aja pada dibuang besok. Jadi kita lihat Bandara Jeddah itu Pak, orang tidur di halaman sampai di jalanan tunggu delaynya pesawat. Nah saya sama travel saya dibilang, Pak mau nginep di halaman kayak gini tidur di jalanan nungguin pesawat, apa nunggunya di depan Ka'bah aja? Kalau depan Ka'bah berapa hari kira-kira? Ya 3-4 hari lah. Ya udahlah sudah nungguin depan Ka'bah aja. Hotel gratis atau gratis gitu kan. Udah Pak, Ka'bah itu Pak, kagak ada orang. Lebaran habis sholat Id Pak, sepi gak ada orang. Udah puas saya cium-ciumin dulu namanya hajar aswad ya kan. Cuman rombongan saya dan nenek-nenek nangis mulu gitu. Pak Ustaz, kapan kita pulang? Nikmatin aja ini sekarang. Cucu saya udah ngumpul pengen cium tangan gitu. Akhirnya udahlah, ya udah kita cari tiket gitu kan. Udah hari keempat itu baru kita bisa pulang. Itu kan musibah, tapi di balik itu ada hikmahnya gitu. Wah, saya jadi puas tuh Ka'bah, saya puasain sendirian gitu, gak ada orang gitu kan. Tapi itu tahun 97 Pak. Sekarang kan bisa Pak. Ini Pak, hari ini kan tanggal 13, besok tanggal 14 Pak. Ini masih tanggal 13-nya Saudi ya kan. Besok tanggal 14 Saudi sudah ada jamaah umroh datang Pak. Orang haji belum pulang, jamaah umroh sudah dibuka sama menteri haji di sana. Jadi Bapak kalau mau umroh sekarang bisa berangkat Pak. Udah langsung umroh. Orang yang haji belum pulang, jadi nggak ada jedanya, nggak ada liburnya. Itu yang namanya Ka'bah. Kecuali kemarin tuh Pak agak sepi saya lihat tanggal 9. Kan orang lagi wukuf di Arafah tuh. Nah di depan Ka'bah sepi tuh. Kalau mau cuma jatuh bisa, nggak ada haji. Haji. Saya ditawarin tuh Pak, mau umroh nggak yang sepi katanya. Tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah katanya. Lah mungkin di waktu haji dia kan saya nawarin umroh katanya gitu. Nawarin umroh Pak tanggal 9 sepi katanya gitu. Ya juga sih orang pada ke Arafah, kita masuk ke Masjidil Haram sepi. Tapi begitu udah sehari 2 hari kita udah keluar lagi gitu. Ada aja sebenarnya orang haji dia malah di depan Ka'bah gitu. Nah jadi jamaah sekalian, ini sebenarnya solusi Pak ya. Kalau seandainya seluruh umat Islam bisa di briefing ya, bahwa haji zaman modern itu udahlah nggak usah nyari afdol, karena kalau nyari afdol akhirnya kita ya
nunggunya kelamaan Pak, karena semua mau nginep di Mina, semua mau nginep di Musdalifah. Antriannya jadi panjang. Sekarang ini Pak, Bapak coba jajal deh, daftar haji yang reguler Jakarta Pak, KTP Jakarta kan, kira-kira hajinya berapa tahun lagi? Bisa sampai 35, 40 tahun Pak. Sekarang Bapak usia berapa? Anggaplah 40 misalnya gitu Pak. Kalau 40 tahun kan berarti 80 usianya. Itu hajinya Pak, berangkat tuh orangnya Pak. Masih 80, ngapain haji 80? Esok itu kan. Bisa jadi ditandu gitu kan. Aman gitu kan. Kalau mau yang rada cepetan, Bapak naik yang plus. Nah, itu kan haji yang plus itu paling enggak 200 juta lah gitu kan per orang gitu kan. Ngantrinya mungkin 6-7 tahun gitu. Mau yang sekarang juga ya roda, tapi kan bayarnya 400 juta ya kan gitu. Nah itu kan serba salah. Duit mah kalau cuma 100 juta mungkin masih bisa gitu kan. Sekarang ini harganya sekitar 60-an ya. Nah tapi gini, bisa nggak satu hari haji itu nggak usah pakai kuota? Jadi siapa yang mau berangkat bisa. Tapi syaratnya tadi sepakat nggak ada yang nginep di Mina, nggak ada yang nginep di Musdalifah. Jadi lewat Musdalifah tengah malam lewat, Mina lontar lewat, gitu aja kan. Nah itu kalau mau semuanya bisa lewat, mau berapa juta juga aman, ya kan? Kayak kalau Lebaran Pak, tol Jakarta Semarang kali kampung itu dilosin begitu, dua arah dua-duanya ke sono semua. Aman Pak, mau berapa juta juga aman gitu, ya kan? Apalagi kalau perlu nanti rest area tutup aja semua, nggak usah pakai berhenti, lempeng aja. Itu 414 kilo, lempeng aja udah. Yang penting masuk tol, bensin udah full tank gitu kan, lempeng aja. Itu bisa. Ketimbang yang dulu ada tragedi Brexit, masih ingat nggak? Tragedi Brexit, keluar di Brebes kan bisa bergerak gitu kan. Orang lebaran di jalan tol itu kan kejadian itu nggak enak banget karena nggak diatur gitu kan. Nah itulah yang terjadi di Mina sekarang. Orang tuh pada mau nginep di situ sesuai dengan Rasulullah. Iya sih kalau sama Rasulullah nginep iyalah. Kenapa nggak ikutin Al-Abbas Abdul Muthalib? Udah lempeng aja ke Mekah gitu kan. Ya adapun melontar ya istilahnya besok kesini lagi aja melontar gitu kan bolak-balik dan bisa diwakilkan dan bisa bayar dam gitu sebenarnya. Nah cuman memang masalah yang paling beratnya adalah di kita sebenarnya yang punya paradigma bahwa haji itu nggak sah kalau cuman lewat-lewat. Istilahnya murur dan tanazul itu masih dimusuhi gitu. Ya itu susah juga ya gimana pelan-pelan ke depannya. Jadi saya yakin semakin dewasa waktu insya Allah semakin baik. Saya membayangkan mungkin 5 tahun lagi ke depannya itu Pak ya, itu sudah tidak ada lagi kuota. Itu saya berharapnya gitu. Jadi Bapak punya duit berangkat, ya kan? Emang nggak harus nginep di Mina. Syaratnya nginep di Mina harus dulu Pak. Mungkin di Jakarta harus ikut lari maraton sampai finish gitu. Kalau lari maraton bisa sampai finish, lu boleh nginep di Mina. Kalau nggak usah. Gitu. Ya kan dites dulu. 42 kilo bisa nggak lari gitu kan maraton? Pernah nggak ikut lari maraton Pak? Bukan yang 100 meter, bukan yang maraton itu yang 42 kilo. Kalau di Jakarta lulus ikut lari maraton sampai finish gitu kan, nah di sana boleh. Nah kalau udah tua, udah kelemar, berapa nginep lagi di tenda-tenda di Mina, susah itu Pak. Udah lempeng aja ke hotel, ngapain pakai di Mina segala sih, gitu ya Pak. Cukup barangkali udah lewat dari jam 1 waktunya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulahu fakunna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.